Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube dimanapun Anda berada, berjumpa lagi tentunya dengan saya di Zem Channel. Oke, untuk kali ini saya akan sedikit mengulas kembali membuat sebuah tutorial mengemudi ya, bagi teman-teman sahabat YouTube dimanapun tempatnya berada. Barangkali ada yang masih dalam proses belajar mengemudi, maka kami sampaikan tahapan-tahapan tutorialnya dari yang paling dasar sampai nanti yang melancarkan ya. Oke, banyak orang berpendapat atau berpikiran ya, ketika belajar mengemudi ya, setir mobil itu kadang-kadang ada yang langsung mempraktekkan saja ya, tanpa dari tingkat dasarnya. Kalau dari kami, kita sampaikan dari tingkat yang paling dasar, tingkat yang paling sederhana sekali, yang barangkali teman-teman yang mau belajar ini merasa jangan, nggak penting lah itulah, tapi menurut kami itu perlu disampaikan di awal ketika kita atau siapapun ingin belajar mengemudi mobil. Nah, maka kami buat kembali ya, jadi tahap pertama ketika belajar mengemudi, yaitu apa? Minimal kita mengetahui fitur yang tersedia di kendaraan yang mau kita pakai ya. Tentunya beda kendaraan, beda fitur, tetapi minimal kita harus tahu dulu yang ada di kendaraan kita, fiturnya apa saja, kemudian cara mengoperasikannya bagaimana, fungsinya untuk apa, minimal kita harus tahu. Jadi kalau di tengah jalan kita sedang mengemudi, tiba-tiba gerimis ya, kita harus tahu ini harus dinyalain AC-nya ya, ini harus pakai wiper juga dinyalain, kemudian kacanya kotor, kita juga harus semprot dengan pembersih kacanya. Kita harus tahu hal-hal yang sederhana semacam itu. Maka di pertemuan ini kami ulas kembali ya, di tingkat pertama ini, pertemuan pertama, maka adalah mengenali fitur kendaraan yang Anda gunakan. Nah, untuk kali ini saya mencoba memberikan ini, kalau kendaraan ini jenisnya Ayla ya, jadi kami sampaikan yang ada di kendaraan ini. Baiklah, saya akan sampaikan saja untuk kendaraan ini apa saja, maka simak terus. Dan jangan lupa yang belum subscribe dulu Zem Channel, ikuti terus videonya. Mudah-mudahan yang kami sampaikan nanti bisa menjadi salah satu referensi masukan buat Anda semuanya yang masih dalam proses belajar. Oke teman-teman semuanya, kita lanjut ke ini ya, masing-masing fitur yang tersedia dari panel dan fungsi-fungsinya ya. Untuk kendaraan jenis ini, karena ini adalah Daihatsu Ayla, yang paling pertama kita sampaikan tentu saja ini adalah setirnya ya, setirnya. Jadi untuk mengendalikan kendaraan. Kemudian ini ada tanda trompet ya. Ini untuk klakson ya, bunyikan klakson. Kita pencet saja. Kemudian kalau di jenis-jenis mobil lain biasanya ada tombol-tombol di sini ya. Itu untuk audio, bisa juga ya di mobil-mobil yang jenisnya lain. Kemudian setelah dari setir ini, kita ke bawahnya ini ya, ada tuas ini. Nah, ada tuas ini ya, tapi sebelumnya kita akan nyalain dulu ya, nyalain dulu mesinnya. Dan gimana sih caranya untuk menyalakan? Oke, ini ketika kita menghidupkan mesin ya, atau engine, itu beda dengan sepeda motor ya, beda dengan sepeda motor. Jadi bagi teman-teman yang masih prosesnya masih baru pertama sekali, baru pemula sekali ya, mungkin kan juga belum agak paham ya, kita sampaikan. Nah, kita menghidupkan mesin urutannya adalah tentu saja kita masukkan kontak, kemudian kita putar sekali. Nah, kita putar sekali seperti ini. Ini kelistrikan sudah ada yang berfungsi, tapi belum semuanya ya.
yang berfungsi misalnya audio itu sudah berfungsi ya. Kemudian untuk power window ini belum. Power window belum. Kemudian AC juga belum bisa dinyalain. Kemudian lampu sen juga belum bisa dinyalain. Jadi harus batas audionya saja. Nah, ketika kita mau menyalakan, kita akan putar 1 kali, nanti kelistrikan akan sudah misalnya saya akan putar sekali lagi, nanti kelistrikan nyala semuanya, dan lampu indikator di speedometer juga sudah menyala semua. Ini tanda bahwa kelistrikan sudah hidup semua, sudah bisa difungsikan semuanya. Kita coba putar sekali ya. Nah, ini kelistrikan sudah nyala semuanya, sudah siap untuk dihidupkan ya engine-nya ya. Nah, ini AC sudah bisa dinyalain, lampu sen juga udah bisa dinyalain ya, lampu yang lain sudah bisa dinyalain, power window pun sudah. Nah, kita ketika mau menghidupkan mesin sudah posisi seperti ini. Tadi kan misalnya tadi saya ulang ya. Nah, ini kita putar sekali lagi. Nah, diamkan beberapa saat, beberapa detik. Nah, sampai ada beberapa indikator yang lampunya kemudian mati kembali. Baru setelah itu kita starter ya, kita hidupkan mesin. Dan ketika menghidupkan mesin, saran saya sih ini nggak wajib, cuman hanya saran saja lah. Itu kita injak kopling ya ketika menghidupkan mesin. Karena barangkali suatu saat kita menghidupkan mesin tetapi tidak tahu kalau proselengnya itu masuk ya, 1 atau di 2. Ini kan bahaya. Jadi untuk berjaga-jaga, maka ketika mau menghidupkan atau menyalakan kendaraan, kita injak koplingnya ya. Bahkan ada beberapa kendaraan yang memang harus diinjak koplingnya. Ada kendaraan seperti itu. Kalau nggak ditekan koplingnya, itu nggak bakalan jadi dinyalain. Itu ada beberapa kendaraan yang seperti itu. Nah, kita nyalakan ya. Kita putar sekali begini. Udah nyala. Ketika mesin nyala, indikator di speedometer kan mati semua nih, tinggal 1 itu ya. Itu adalah indikator bahwa handrem itu difungsikan ya. Nah, kita lanjut ya. Tadi sudah sampai menyalakan. Kemudian kita ke bagian bawah setir ini ya. Ini ada tuas. Ini untuk fungsinya adalah untuk menghidupkan lampu ya. Ini ada titik, ada gambar lampu. Menghidupkan lampu ada 2 jenis kalau di kendaraan ini. Ada lampu senja dan ada lampu utama ya. Lampu senja itu biasanya ya lampu kabut atau lampu kota itu ya. Nah, kalau ingin dinyalakan, kita tekan putar sekali. Nah, sampai ini lurus dengan titik ini. Ini lampu senja sudah menyala. Itu untuk menghidupkannya. Kemudian untuk menghidupkan lampu utama, kita putar sekali lagi. Nah, ini lampu utama sudah menyala. Semuanya ya, semua lampu sudah menyala. Dan lampu utama itu kan ada lampu dekat, ada lampu jauh ya. Nah, ini posisinya sedang lampu menyalanya yang dekat. Kalau ingin menyalakan jauhnya gimana? Di beberapa kendaraan hampir sama ya, hampir sama. Kalau hanya ingin sebentar saja menyalakannya, artinya hanya istilahnya itu ngedim ya. Ngedim itu kalau di situasi tertentu. Nah, kalau nyalakan lampu jauhnya, kita dorong saja ke depan seperti ini. Ke bawah atau ke depan ini ya. Nah, ini udah nyala. Indikatornya ada di speedometer. Kita tarik lagi, mati. Kita nyalakan lagi, kita matikan lagi. Itu untuk menyalakan lampu ya, untuk menyalakan lampu. Kemudian menyalakan sen ya, sen kanan, sen kiri itu ya. Ini masih di tuas yang sama di sini. Jadi tadi ada lampu utama dan lampu senja, kemudian untuk menghidupkan sen juga ada di tuas ini. Untuk ke kanan kita
tarik ke bawah. Nah seperti ini, itu kan indikatornya nyala itu. Kemudian kita matikan, dorong ke depan lagi. Kemudian untuk ke kiri kita dorong, tarik ke atas. Nah seperti ini. Dan kita netralkan lagi. Itu untuk menghidupkan lampu sen. Nah, mudah-mudahan sampai di sini teman-teman sudah ada gambaran. Selanjutnya yang sebelah kiri ini ya, sebelah kiri. Untuk yang sebelah kiri fungsinya kalau di kendaraan ini untuk menghidupkan apa ini, wiper ya, pembersih kaca. Nah, wiper di sini biasanya ada kendaraan yang wiper depan dan wiper belakang ya, di kaca belakang juga ada. Tapi yang ini kebetulan hanya wiper bagian depan saja. Untuk menyalakannya bagaimana? Nah di sini ada tulisan ini ya, ada ini off ya, ini low dan high. Nah ini posisi sedang mati. Kalau yang dinyalakan, menyalakannya hanya misalnya ya, hanya situasi gerimis, itu gerimis kecil lah ya, kan nggak bergerak terus, nggak nyala terus. Kita dorong ke atas saja, kita dorong ke atas. Nah, misalnya seperti ini, tapi ini kondisi lagi nggak kena air ya. Misalnya seperti ini, kita dorong ke depan satu kali, nanti ini akan bergerak satu kali. Nah begitu. Ya ini resikonya saya karet wipernya nanti cepet nganu kasar ya, karena ini nggak sedang hujan saya nyalakan. Kemudian untuk menyalakan yang menyala terus tapi sedang ya, kecepatannya sedang, kita dorong ke bawah satu kali. Nah, kita dorong ke bawah satu kali. Kemudian kalau hujannya lebat ya, deras, ini kan perlu dipercepat lagi, dorong ke bawah satu kali lagi. Nah, itu lebih cepat lagi pergerakan wipernya. Kemudian untuk misalnya kacanya kotor kena debu ya, nanti tinggal saja pembersih kacanya, airnya itu kita keluarkan. Masih di tuas yang sama di sini, kita tarik ke belakang sini ya, ke atas ini. Nanti akan keluar apa ini, pembersih kacanya. Itu. Kemudian dari situ kita bergerak ke bawah ya, kita bergerak ke bawah. Nah bagi teman-teman yang masih pemula, masih baru pertama belajar, tentunya mengenal berbagai fitur di kendaraannya. Karena ini mobil manual maka ada 3 pedal. Karena manual, kalau jenisnya matic kan hanya ada 2, hanya ada gas dan rem. Tapi ketika di kendaraan manual itu ada gas, ada rem dan kopling. Letaknya ini adalah yang sebelah kanan ini adalah gasnya. Dan ini rem, yang tengah ini rem ya. Dan yang paling kiri ini adalah kopling. Nah kita menggunakannya ini sudah paten ya, sudah paten. Untuk rem dan gas itu adalah tugasnya kaki kanan ya, dan yang kopling tugasnya kaki kiri itu ya. Jadi ada gas, rem dan kopling. Ini untuk kendaraan yang manual. Oke, sampai di situ kita lanjut ke bagian sebelah kanan ini ya. Kalau jenis mobil kalian beda dengan ini, biasanya di sini ada fitur lagi biasanya, tapi ini karena ini serinya yang menengah nggak ada. Biasanya di sini ada ini apa? Tombol untuk mengatur spion ya. Jadi untuk mengatur spion, untuk mengatur mirrornya ya, tombol mirrornya di sini. Bisa kurang kanan, kurang kiri, di sini semuanya. Itu. Dan kita ke pintu, ada beberapa tombol, tapi minimal seperti ini ya. Ini untuk central locknya ya, central locknya. Misalnya kita mau kunci semua pintu ketika kita mau jalan, dari posisi ini saja biar bisa. Nah ini sudah terkunci semua ya, semua pintu sudah terkunci. Kalau ingin membukanya kita tarik saja ke belakang sini lagi. Nah seperti ini sudah terbuka semuanya.
Dan ini untuk power window-nya ya, kaca ya. Kita ini untuk bagian depan sebelah kanan, depan sebelah kiri, ini kedua pintu di belakang kanan dan kiri. Nah, kita naikkan ke atas ya. Kita naikkan ke atas, turunkan ke bawah lagi. Kita naikkan ke atas, nah, bisa. Nah, itu. Kemudian ini ada satu lagi, ini untuk mengunci tombol power window yang ada di masing-masing pintu ya. Misalnya di sana ini. Misalnya ini saya aktifkan ya, saya pencet ke sebelah kanan ini, saya pencet ke sini. Nah, ini tombol power window ini udah nggak bisa difungsikan karena udah saya pusatkan di yang sebelah kanan saya nih. Ini saya tarik ke atas juga nggak bakalan bisa, saya turunkan ke bawah nggak bakalan bisa. Yang bisa menggerakkan hanya dari posisi ini semua. Ini untuk dimatikan. Itu ya, untuk bagian pintu ya. Nah, kita ke bagian berikutnya. Di sebelah sini ada, ya ini karena manual, ini tongkatnya ya, tongkat persnelengnya. Untuk menggerakkannya, memindahkannya, ini di video saya sebelumnya sudah ada. Dan ada handrem ya, handrem di sini. Ada handrem. Kemudian untuk menggunakan handrem itu juga perlu saya kasih tahu ya. Ini saya turunkan dulu. Ketika ingin menggunakan handrem, tinggal tarik ke atas. Nah, ini sudah berfungsi. Kemudian untuk melepaskannya bagaimana? Untuk melepaskannya itu ini ada tombol ya, ada yang di sebelah sini, ada yang di sebelah samping juga ada, bahkan ada yang di bagian depan itu ada. Kita pencet dulu, kita pencet kemudian kita turunkan. Tetapi ketika menekan atau mencet tombol ini harus diangkat dulu ke atas sedikit, baru kita tekan ya. Misalnya seperti ini, saya angkat ke atas, saya tekan, baru saya turunkan. Soalnya kalau nggak diangkat dulu langsung dipencet nggak bakalan jadi nih. Makanya harus diangkat dulu, pencet atau ditekan, turunkan ke bawah. Itu untuk pengoperasian handrem ya. Itu. Kemudian selanjutnya adalah ini untuk ini ya, kisi-kisi AC ya, angin ya. Kemudian audio biasanya ya beda-beda ya, tergantung kendaraannya. Ini karena ini bawaan seperti ini, mungkin kalau yang beli sendiri mungkin ya ini sudah lebih anu lagi. Dan di bawahnya ini ada, nah ini ada tombol yang gambarnya segitiga. Nah ini adalah lampu hazard ya, lampu hazard atau lampu segitiga. Ini untuk menyalakan lampu yang ini berkedip semuanya ya, kanan kiri berkedip semuanya. Biasanya digunakan ketika kondisi-kondisi tertentu. Contohnya ketika kita lagi pelan ya, kita lagi proses belajar kan pelan itu, biar orang juga tidak mentlakson dari belakang atau bagaimana. Kita nyalakan lampu hazardnya ini ya, lampu hazardnya ini, lampu segitiga ini. Kemudian di perempatan ketika kita mau lurus, kita nyalakan lampu ini juga segitiga. Kita pencet, akan nyala itu kan. Nah seperti itu. Kita matikan. Itu. Kemudian untuk AC ya, untuk menyalakan AC, masing-masing mobil beda ya. Kalau ini ada dua tombol. Ini untuk apa ini? Blowernya ya, ini untuk anginnya ya, nanti mau satu atau dua terserah, tergantung kita mau yang mana. Misalnya kita nyalakan satu, ini udah nyala nih anginnya, tapi belum dingin, nah maka temperaturnya kita putar. Ini juga sesuai dengan keinginan kita,
mau segini boleh, kemudian dia tambah lagi juga boleh. Ini tergantung si pengemudinya ya. Kita matikan. Nah, ini ada lagi, ini ada tombol lagi. Ini fungsinya untuk apa ini ya? AC itu mau menggunakan udara yang dari mana? Nah, di sini ada ini ya, garis yang mengkelung di sini. Kalau saya nyalakan di sini misalnya, ini berarti ketika saya menyalakan AC itu udara yang dipakai adalah udara yang ada di dalam kendaraan, diputar lagi ya, masuk ke bagian itu, kemudian putar lagi, keluar lagi. Nah, kemudian kalau di sini, di bagian sini, nah saya putar ke sini, ini saya menggunakan udara yang dari luar kendaraan, masuk dari arah depan di sini. Lalu bagaimana kita memilihnya? Kalau saran saya, kalau di situasi kondisi jalan yang di perkotaan itu kan banyak polusi, banyak debu dan sebagainya. Atau di jalan yang banyak polusinya lah, banyak debunya, sebaiknya kita gunakan yang udara di dalam kabin ya, di dalam kendaraan. Karena tidak digunakan udara dari luar. Kalau dari luar nanti yang masuk kan udara yang kotor itu kan. Tapi kalau di situasi misalnya di tempat yang pegunungan, sejuk ya, tidak terlalu panas, tidak banyak polusi, boleh menggunakan udara yang dari luar sini. Kita maka geser ke sebelah kanan. Jadi itu ya. Nah, kemudian untuk teman-teman ya, ketika belajar mengemudi kan kita duduknya juga harus nyaman ya. Maka ada untuk menyetel ya kursi ini kendaraan kita. Misalnya ini kurang maju, kurang mundur kursinya ya. Di sebelah sini biasanya ada tarikan ini. Nah ini, kalau tarik ke atas, ini untuk menggeser ke depan dan ke belakang kursinya. Kita tarik ke atas. Kemudian ini bagian senderannya ini juga di bagian samping ini ya. Kita tarik ke atas, nanti posisi yang pas bagaimana itu. Nah, ini yang kadang-kadang sering terlupakan juga. Ya kita kan juga perlu kadang mengecek kondisi mesin ya. Kita harus buka kap depan. Itu biasanya terletak di bagian sini ya, di bagian sini nih. Yang mana kelihatan ya? Nah, di bagian sini. Kalau ini bagian depan ini tinggal tarik saja, tarik. Kalau di bagian sini juga tarik ya. Biasanya ada tandanya, ada tanda bagian kap depan mobil itu untuk membuka kapnya. Kemudian untuk membuka ini bagasi belakang ya, bagasi belakang. Biasanya di sebelah kanan pintu pengemudi ya, sebelah sini ada tandanya juga. Ini ada tanda untuk membuka bagasi belakang. Tarik ke atas. Dan untuk membuka tangki ya, penutup tangki BBM ini bahan bakar. Ini juga ada tandanya ya, ada logonya. Kita harus tahu hal-hal semacam itu karena kita sudah bisa di perjalanan mengisi bensin atau ngisi bahan bakar ya, saya bilangnya bensin. Mau ngisi bahan bakar, mau buka tangkinya bingung ya, itu kan agak gimana ya. Ada yang sebelah sini, ada yang di bawah karpet sini juga ada ya. Masing-masing kendaraan itu beda. Makanya sebelum kalian teman-teman belajar mengemudi, maka sebaiknya ketahui dulu fitur-fitur yang ada untuk mengoperasikannya bagaimana, supaya ketika kita sudah bisa mengemudi, kita sudah sendiri ya mengemudi, kita mau ngisi bahan bakar tidak bingung, kita mau ngecek anginnya berapa, tekanannya juga nggak bingung. Nah, kalau teman-teman mungkin mau ngisi angin ya, tekanannya berapa itu kan dia ditanya mau diisi berapa itu kan, kita juga harus tahu. Nah, di video saya sebelumnya itu ada
untuk mengetahui tekanan angin ban di kendaraan kita ya, di bagian mana ya kita bisa mengetahui ukuran yang pas, karena di situ tertulis kalau di kendaraan itu ada di sini. Nah ini tekanan ban, tekanan ban isi sesuai dengan apa ini petunjuk dari pabriknya sana ya. Nah itu ya kira-kira. Jadi dalam tahap pertama ini yang kita bahas, yang kita sampaikan adalah mengenali fitur dari kendaraan yang mau kita pakai. Kalau teman-teman di sana mungkin dimanapun ya kendaraannya beda, maka pelajari dulu fitur-fiturnya. Jangan sampai kemudian kita bingung. Kita sudah mulai belajar maju, tapi kita bingung handremnya yang mana, mengoperasikannya bagaimana. Kemudian kita pakai AC, kemudian kita nyalain wiper, kemudian kita menyetel ya, mengatur spionnya lewat tombol bagaimana. Itu harus hal-hal kecil yang harus kita ketahui. Dasarnya seperti itu. Nah, baiklah teman-teman semuanya, terima kasih ya atas dukungannya selama ini. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih, dan yang belum subscribe maka tidak ada salahnya untuk beri dukungan kepada kami dengan cara like, komen ya, berikan masukan-masukan yang positif supaya video yang kami buat juga lebih baik lagi. Nah, ada beberapa request juga dari teman-teman ya, tapi kami belum bisa membuatkannya ya, mohon maaf karena memang keterbatasan waktu. Tapi mudah-mudahan masukan-masukan yang teman-teman sampaikan kami akan tampung dan akan kami buat di video-video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.